Selamat datang di tanah tercinta, langit memanggilnya, tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya Nirmala Nusantara. Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara. Sahabat Inwekna Sulut, saat ini Inwekna Sulut sedang melaksanakan program pelatihan CBWCN yang tersertifikasi Kemenkes. Yang kita lihat sendiri, inilah hari terakhir pelatihan dan saat ini sedang dilaksanakan OSCE atau ujian akhir dari pelatihan hari ini. Baik, kita akan wawancarai Ketua Inwekna Sulut. Selamat sore Pak Ketua. Saat ini kita akan menanyakan tentang program yang akan dan sudah dilakukan Inwekna Sulut di periode kedua bersama jajaran pengurus 2024 sampai dengan 2029. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Nurse Valen. Jadi program Inwekna Sulut di tahun 2024 sampai 2029 ini, di periode yang kedua ini ya, kita bersama-sama telah melakukan pelantikan pengurus di bulan Mei ya kemarin itu. Ya, kita langsung melaksanakan beberapa program yang awalnya ini saya memfokuskan pada pengembangan SDM Inwekna Sulut, yaitu kita memfokuskan program pelatihan ya, yang mana di periode kedua ini ya, saya sebagai Ketua Inwekna dan teman-teman pengurus ini sudah kedua kalinya kita laksanakan pelatihan CBWCN. Yang pertama di Kota Mobagu yang beberapa bulan lalu, dan ini di Manado ya, yang bertempat di Akperumkit tingkat 3 Teling Manado. Nah, dari setiap program yang kami laksanakan, kami berfokus pada bukan cuma kuantitas, tapi kualitas dari pelatihan-pelatihan ini, yang mana kita titik beratkan pada output pasca pelatihan CBWCN Inwekna. Teman-teman peserta ini, apa yang mereka mau lakukan, apa yang bisa mereka kerjakan, dan bagaimana langkah awalnya, titik tumpunya bagaimana untuk mereka itu mau mengembangkan. Dan di pelatihan ini kami juga berbagi dengan mereka itu terkait pengalaman, bagaimana pengalaman kita mengelola pasien di rumah sakit,
ataupun pengalaman kita mengelola pasien di tempat praktek mandiri ataupun di rumah, seperti itu. Ya, mulai dari teknik komunikasi, kemudian komunikasi itu ada S-bar-nya, ya. Kemudian kita juga di sini saya menyampaikan kepada semua narasumber agar supaya kita mengutamakan teorinya, kita mengambil referensi dari berbagai referensi skala internasional ataupun skala nasional, kita hadirkan di pelatihan ini, itu berbasis evidence base. Nah, setelah kita sharing bersama teman-teman peserta untuk teorinya, support juga dengan skillnya, ya. Skillnya kita latih agar teman-teman di pelatihan ini memang benar-benar mengetahuinya, algoritma, yang mana algoritma itu mereka harus benar-benar mengerti, ya, bukan cuma mengerti tapi memahami. Bagaimana cara mereka itu merawat luka pada saat pasien datang sampai pasien itu sembuh. Itu seperti apa algoritma yang akan mereka lakukan. Nah, itu skillnya kita latih di sini. Untuk bagaimana metode kita mengajarkan skill ini terhadap peserta agar peserta itu bisa menyerap 90-100% lah skill yang kami ajarkan. Karena Inverna Sulut sudah berproses pelatihan CBWCN sejak tahun 2019, ya, di periode pertama sampai ini periode kedua. Kita sudah banyak berproses di situ, sudah melewati berbagai macam perubahan, ya, tentang pelaksanaan ini, sehingga saat ini kita semakin berkualitas pelatihan ini, ya. Setiap pelatihan ini kita memfokuskan untuk kualitasnya seperti apa. Dan kemudian setelah teorinya mereka sudah kami sudah bekali, skillnya sudah kita upgrade. Kemudian ketiga ini adalah pengalaman di mana teman-teman narasumber itu saya menghimbau kepada teman-teman narasumber agar membagikan pengalaman yang sudah bertahun-tahun mereka menggeluti di bidang luka, itu membagikan pengalaman itu terhadap para peserta, di mana pengalaman itu adalah bukan cuma bagaimana cara mengelola pasien, tetapi juga bagaimana cara kita mengembangkan kompetensi ini. Ya, kita bersama kan visi Inverna Sulut, yaitu pelayanan keperawatan berbasis kesehatan masyarakat terkini untuk mengembangkan UMKM dalam profesi. Ya, jadi pengalaman yang berbasis pelayanan terbaru dan kemudian UMKM yang berhubungan dengan UMKM, apa yang kita bisa kembangkan dalam segi keperawatan ini. Ya, UMKM dalam keperawatan yang saya maksudkan adalah bahwa kita akan mengkomersilkan semua tindakan-tindakan keperawatan secara profesional tentunya. Kita komersilkan itu, dan itu merupakan satu bentuk UMKM dalam keperawatan, ya. Bukan kita menjual barang-barang ataupun apa, ya, tapi UMKM keperawatan kita mengkomersilkan tindakan keperawatannya kita. Itu maksudnya kami dari UMKM dalam profesi. Kan ada banyak kompetensi keperawatan, ya. Contohnya kompetensi komplementer, ya, bisa kita kembangkan. Banyak sekali komplementer yang bisa kita kembangkan, bisa kita komersilkan secara profesional tentunya. Dan kemudian terakhir adalah di pelatihan ini output yang kita akan dapatkan apa? Kita membangun sistem jejaring, ya, dengan profesi lain. Contohnya profesi dokter konsultan, ya, dokter spesialis bedah. Itu Inverna Sulut sudah beberapa dokter spesialis yang kita ajak kerjasama untuk sebagai konsultannya Inverna Sulut, agar supaya teman-teman yang buka praktek mandiri layanan sudah bukan merupakan kompetensinya kita lagi sebagai perawatan, kita bisa saling berkolaborasi dengan dokter konsultan, agar supaya kita bisa memangkas berbagai macam birokrasi, yang mana kalau kita pasien yang kita edukasi terus dia langsung kita arahkan langsung ke rumah sakit, itu dia akan mengalami berbagai birokrasi yang harus dia lewati, ya, dimulai dari fase pertama sampai di pusat rujukan. Nah, kita langsung memangkas, kita langsung konsultasi dengan dokter konsulennya, agar supaya pasien dari rumah itu sudah mengetahui siapa dokternya, dia mau bikin apa, di rumah sakit mana, berapa lama, keluarganya akan merawat saya sementara setelah dilakukan tindakan itu berapa lama, izin untuk kerjanya bagaimana, ya, yang untuk pengantar pasien itu. Nah, sehingga kita memangkas berbagai macam birokrasi untuk memudahkan para masyarakat ini untuk mendapatkan layanan memang tepat, ya. Kalau tidak tepat maka banyak birokrasi yang akan dia lewati, yang mana itu waktu yang akan dialami itu sangat panjang, ya.
pas dia sampai ke dokter konsulennya itu biasanya sudah terjadi komplikasi yang begitu berat. Padahal awalnya itu kita harapkan kita akan memotong birokrasi itu agar supaya tidak terjadi komplikasi yang berat terhadap pasien. Ya, jadi itu 4 komponen layanan dari setelah mereka mengikuti pelatihan CBWCN yang akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, saya kira itu, Mas Valen. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini ada pertanyaan juga sama Pak Ketua terkait apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat nanti jika program ini secara pasif akan dijalankan ke depan. Bagaimana pendapat dari Pak Ketua? Oke, terima kasih Mas Valen. Jadi harapan kami dari organisasi Inwekna Sulut, apa yang masyarakat akan dapatkan setelah program ini secara masif ya. Secara masif kita lakukan program pelatihan ini terhadap SDM-SDM keperawatan yang ada di Sulawesi Utara. Yang pertama itu teman-teman yang setelah mengikuti pelatihan ini, bahwa teman-teman itu sudah menjadi influencer ya, influencer kesehatan, sehingga masyarakat itu lebih edukasi, tapi seputar dalam wilayahnya kita ya, layanan perawatan luka, enterostomal dan kontinensia. Itu masyarakat mereka bisa setiap kali ada permasalahan luka, itu teman-teman yang setelah mengikuti pelatihan ini bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat yang mengalami luka. Dan kemudian Nurse Valen, bagaimana memanage pasien ini di rumah sakit ya, yang kita ketahui bersama salah satu indikator untuk mengurangi angka loss long of stay itu di rumah sakit karena infeksi yang mana disebabkan karena kurang tepatnya dalam hal perawatan luka pasca operasi ataupun pasien yang masuk rumah sakit itu mengalami luka kronis. Nah, di sini kita ajarkan bagaimana cara merawat luka yang tepat, ya. Jadi kita paling banyak kita bermain kasus dalam pelatihan ini dan kita melakukan role play berkali-kali dan kemudian kita membuat satu algoritma yang mudah dihafal oleh para peserta. Yang mana setelah mereka itu memahami algoritmanya, jadi mereka perawatan lukanya tidak terfokus lagi pada lukanya, ya, tapi secara holistik dari pasien tersebut. Itu dia fokus ke situ. Ya, jadi dia tidak asal-asal langsung rawat luka begini, enggak. Tapi dia akan melihat modalitas apa yang dia punya dulu, baru dia akan melakukan intervensi terhadap pasien itu, ya. Jadi kita ajarkan secara profesional seperti apa agar supaya dia bisa juga mengkomersilkan tindakan-tindakan keperawatan yang mana ini ujungnya adalah sebagai UMKM dalam profesi, ya. Tentunya profesi kita keperawatan itu bisa menjadi satu wilayah UMKM ya dalam profesi. Dan kemudian terakhir kita juga membantu pemerintah dalam hal mendekatkan layanan kepada masyarakat, layanan-layanan keperawatan kepada masyarakat, di mana itu juga menjadi salah satu indikator program kerjanya Kementerian Kesehatan. Ya, kita membantu pemerintah apa yang kita bisa saja. Inwekna Sulawesi Utara ini adalah badan kelengkapan PPNI ya, yang bergerak dalam bidang luka, enterostoma dan kontinensia. Nah, dan semoga kegiatan ataupun program-program yang kami lakukan untuk SDM, keperawatan, dan masyarakat itu dapat bermanfaat untuk orang banyak ya. Itu jadi harapan kami dari Inwekna Sulawesi Utara. Saya kira itu, Nurse Valen. Saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari peserta yang mengikuti pelatihan CBWCN. Boleh perkenalkan diri dulu? Dipersilakan, Kak. Nama saya Romario Pascali Ramo. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini apa pengalaman yang Anda alami setelah mengikuti program pelatihan CBWCN Inwekna Sulut yang terakreditasi Kemenkes lewat Pusdiklat PPNI? Bagaimana pendapat Anda? Setelah mengikuti pelatihan ini, saya memperoleh teori-teori baru dan skill yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dari beberapa narasumber dalam pelatihan ini, dan juga saya memperoleh link atau jejaring untuk melakukan konsultasi kepada dokter spesialis apabila pasien yang datang kepada saya tidak bisa saya tangani atau sudah berada di luar ranah keperawatan. Apa yang Anda lakukan nanti
untuk mengimplementasikan layanan keperawatan luka modern setelah mengikuti program pelatihan CBWCN ini? Tentunya saya akan mengaplikasikannya di lingkungan tempat bekerja saya di Puskesmas Tatelu atau di wilayah kerja Puskesmas Tatelu. Selain itu juga saya bisa mengembangkan di lingkungan tempat saya tinggal. Karena ini juga merupakan salah satu implementasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu lebih mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih atas pendapat saat ini yang sudah kita dengarkan dari peserta pelatihan CBWCN Inwakna Sulut. Sekian wawancara dari saya, Inwekna maju terus. Sang penulis telah mati, sang pemimpi telah lahir di antara ribuan batu, terukir indah jejak langkah kisahnya. Matahari telah berjanji, sang purnama telah berbakti. Kemanakah sang datang pergi? Akankah semua kan kembali abadi? Selamat datang di tanah tercinta, langit memanggilnya, tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya Nirmala Nusantara. Sang pewaris telah kembali mengarungi makna prasasti, menyalakan jiwa yang mati, menghidupkan wangsa leluhur sejati. Langit memanggilnya. Selamat datang di tanah tercinta. Oke, untuk pelatihan BCWCN di Teling tahun ini berjalan dengan lancar selama 4 hari. Teman-teman semuanya dapat pelajaran tentang bagaimana perawatan luka dasar, mulai dari anatomi sampai bagaimana manajemen luka yang baik dan benar. Dan alhamdulillah pada saat hari keempat langsung sertifikat dapat dari Kemenkes langsung di LMS. Ya pakai lama karena tempe pelatihan langsung gercep cus. Oke, Pak